Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Coba perhatikan oleh anak-anak. Ini suatu peringatan, perintah dari Allah. Bapakmu mengajarkan pada kalian, dan agar kalian di masa yang akan datang bisa mengajarkan terhadap anak-anak kalian tentang pengabdian kepada Allah. Ini kata Allah. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia, angin hanya untuk mengabdi kepada kami. Nah ini, bahwa Allah menciptakan ini adalah manusia. Kita ini diciptakan adalah manusia. Ini melalui manusia lagi menciptakannya. Karena sudah melalui manusia lagi, ini setelah lahir ke dunia ini diganti namanya kan, menjadi bayi atau balita. Yang meningkat anak disebutnya anak-anak. Nah, di waktu anak-anak, kita sebagai manusia yang melahirkan manusia, itu anak itu karena untuk menjadi manusia lagi, maka ajarkanlah setelah menjadi anak-anak. Diajarkan berjalan, diajarkan melihat, diajarkan berbicara, dan diajarkan asma-asma di waktu anak-anak. Supaya anak-anak mengerti sebagai manusia bisa berbicara tentang bahasanya masing-masing kan. Ya kan, Gin? Nah setelah itu kan meningkat dewa atau remaja ya. Remaja ya kita udah diajarkan asma-asma atau belajar anak bergeraknya gimana. Nah setelah remaja kita ajarkan untuk prakteknya gitu. Ya, remaja itu kan kita ada gimana prakteknya kita sebagai manusia. Kita mewariskan pada anak supaya anak bisa bekerja dengan teori-teorinya gimana. Supaya anak bisa di masa yang akan datang itu anak bisa berusaha untuk mengurus dirinya dengan hasil pekerjaannya sebagai manusia di masa-masa remaja. Itu karena itu masih membutuhkan. Itu harus sudah bisa ilmunya, prakteknya dalam rangka mencari kehidupan dunia. Ilmunya di masa remaja itu udah kita prakteknya, diajarkan, dilatih di usia anak masih tingkatan 12 sampai ke itu harus diajarkan prakteknya supaya jadi berubah menjadi dewasa, menjelma menjadi dewasa kan. Nah, setelah dewasa itu punya pemilih. Cina ingin bisa bekerja, ya silakan. Tapi ini untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan modal. Cina mau milih itu ya silakan. Tapi kan ini udah mengajarkan ajaran kemanusiaan. Supaya bisa berjalan sendiri, berpikir sendiri, berusaha sendiri. Dengan dikasih ilmunya oleh kalian, dilatih, diajarkan. Gitu kan. Begitu.
Nah situ udah menjelma itu tuh tinggal pilihannya. Maukah jadi manusia atau mau jadi binatang belata. Kalau mau jadi manusia ya teruskan kita untuk berusaha mengabdi kepada Allah. Mengurus diri dengan ilmu yang telah diberikan oleh Allah melalui bapakmu. Dan akal yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Untuk menjadi manusia lagi. Ini. Jadinya manusia itu karena dari jelema itu kita meneruskan melaksanakan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah dan yang disampaikan oleh bapak-bapakmu, yang dicontohkan oleh bapakmu atau orang tuamu, mengajarkan pada kita ajaran-ajaran kemanusiaan yang selalu baik dalam rangka berusaha di dalam kehidupan dunia, selalu bersyukur kita, selalu melaksanakan yang dihalalkan oleh Allah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, untuk menjadi manusia. Ini pelajaran untuk kalian di masa yang akan datang. Jadi di waktu-waktu anak, waktu bayi itu memang kita urus dan kita ajarkan, belajar terus. Nah udah anak-anak kita ajarkan nama-nama apa ini. Dan anak ajarkan anak orang diperlihatkan kena huruf-hurufan. Nah udah remaja kan udah bisa, ajarkan praktiknya dikit. Udah hafal kan nama-namanya, harusnya kan. Ini teh ini teh itu, atau itu teh itu. Namanya ini harusnya begini, kita ini itu kan harus diharuskan lagi. Makanya kita belajar dulu dari sekarang untuk menjadi seorang bapak, untuk menjadi seorang ibu, supaya bisa mengajarkan sama anak-anak ajaran kemanusiaan. Ajaran kemanusiaan adalah ada dalam Al-Quran, aturan-aturan yang diberikan oleh Allah. Jadi bila mana kalian tidak mempelajarinya sekarang, ngajarkannya bukan ngajarkan kemanusiaan, ngajarkan kebinatangan lagi. Saraka-raku sombong kan. Jadi tidak ada rasa rumasa, tidak ada rasa perasaan, tidak ada rasa perikamanusiaan. Karena tidak diajarkan ajaran yang di dalam Quran. Perhatikan di sini. Kalian harus berusaha dari sekarang menghafalkan ajaran kemanusiaan yang ada dalam Al-Quran, dalil naklinya yang telah Allah berikan pada kita. Gimana harusnya kita sebagai manusia. Kalau kita ingin menjadi manusia lagi seutuhnya, kita harus selalu terus bersyukur menerima pemberian dari Allah, perintah, peringatan, karena Allah menjadikan kita atau menciptakan kita manusia untuk mengabdi kepada Allah. Dalam rangka ajaran-ajarannya adalah yang diberikan oleh Allah ada dalam Al-Quran, pelajari oleh kita. Karena kita dijadikan adalah manusia. Jadi jangan sampai kita berbuat sesuatu di muka bumi ini, di dalam kehidupan ini. Ajaran-ajaran kebinatangan. Memakai aturan-aturan sendiri, tidak memakai aturan Allah, sedangkan yang diinginkan adalah milik Allah. Dan kaliannya juga kan milik Allah. Kalian harus taat patuh pada Allah. Tahu waktu, tahu batas. Tahu kalau kita ngeroy, tekun usuh, kita melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Mengabdi kepada Allah, mengurus diri, mengasihi, menyayangi diri, memuji diri, untuk kita mendapatkan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, surga yang telah Allah sediakan. Karena surga itu untuk manusia. Ya, kan manusianya yang manusia yang mana? Yang di dalam kehidupannya, perilakunya benar-benar manusia. Ada rasa rumasa, ada rasa perasaan, ada rasa perikamanusiaan. Selalu sayang terhadap dirinya, selalu mengasihi terhadap dirinya. Bukan mendolimi diri sendiri, mendolimi
anak-anak sendiri itu bukan manusia. Malah waktu disamakan dengan binatang juga lebih baik binatang kan. Binatang masih sayang walaupun tidak diperintah oleh Allah. Sayang terhadap anak-anak. Kenapa ini mengaku manusia kalah oleh binatang? Padahal kita ini disuruh oleh Allah mengasihi, menyayangi, bukan mendolimi, membenci. Tuh, maka dianjurkan manusia yang tidak menerima aturan kemanusiaan yang ada dalam Al-Quran itu menjadi binatang belaka. Kadang lebih buruk daripada binatang karena perilakunya jauh dari kemanusiaan. Boro-boro terhadap anak-anaknya, terhadap dirinya juga sudah dolim. Ya. Jadi usahakan dari sekarang. Di urutan-urutan tadi kita berusaha. Jangan pada ada dijadikan lagi manusia. Itu kan dia dirubah. Rubah namanya gini kan. Karena itu kan waktu lahir bisa ngabdi kepada Allah, enggak kan? Nanti disebutnya kan balita. Urus dulu oleh kita supaya kita itu anak jadi gede. Menjadi anak-anak. Nah, setelah anak-anak kasih tahuan nama pelajaran-pelajaran di dunia ini. Setelah remaja kita kasih tahu prakteknya contohan. Sebagai manusia harus bisa berjalan sendiri, berdiri sendiri, berpikir sendiri kan. Berusaha sendiri untuk bisa mengurus diri. Dan di masa yang akan datang kalian dewasa akan mengurus istri kalian atau mengurus suami kalian. Dan kesananya kalian menjadi seorang ibu, menjadi seorang bapak, mengurus anak-anaknya bekerja sama. Itu manusia. Karena itu hasil perbuatan berdua. Kita harus bekerja sama, jangan menuduh kepada seorang. Itu kewajiban berdua, seorang bapak, seorang ibu, malah ibu dulu kan. Masalahnya. Ibu, bapakmu, dia yang harus lebih husu, lebih sayang, lebih mengasihi, menyayangi itu adalah ibunya. Kalau mengaku manusia. Lebih baik mengurus terhadap anak-anak adalah ibunya. Ini mana ibunya? Iya. Tete, ingatkan ini. Pelajaran untuk kalian. Seburuk apapun, sesulit apapun, jangan membenci anakmu. Jangan membiarkan anakmu. Karena itu amanah yang paling pertama dari Allah. Untuk dalam rangka mengabdi kepada Allah adalah mengurus anak-anakmu again. Supaya anak-anakmu menjadi generasi yang tangguh, menjadi anak yang soleh terus soleha. Tugas yang paling pertama dari Allah sebagai manusia. Maka diperintahkan dalam Quran, Aniskurli wali walidayka ilayal masir. Manusia bersyukur kepada kami dan kepada orang tuamu. Kalau dia ada di ibu, ya ibumu. Kalau ibumu memegang aturan yang sudah tua, mengajarkan kepada kita ajaran kemanusiaan yang ada dalam Quran, adalah bersyukur kepada ibumu. Tapi kalau ibumu tidak, ya kepada bapakmu. Oh, dah bapaknya juga enggak mengajarkan aturan kemanusiaan yang ada dalam Al-Quran. Carilah orang yang sudah memegang aturan yang sudah tua. Untuk sekalian menjadi lagi manusia. Karena mereka bisa mengajarkan ajaran kemanusiaan. Berusaha, walaupun enggak diajarkan sama bapakmu, kalian berusaha untuk menjadi manusia. Mencari raja manusia, Malik Sinas, yang mempelajari ajaran kemanusiaan yang ada dalam Al-Quran. Carilah dan ikutilah mereka. Walaupun bukan bapakmu atau bukan ibumu.
Curhatlah kepada mereka, orang yang sudah memahami aturan-aturan yang sudah tua, aturan kemanusiaan yang ada dalam Quran. Jangan sembarangan kalian curhat, sampai-sampai kalian curhat kepada juri jarian, orang-orang yang tidak menerima aturan yang dalam Quran, malah memakai aturan sendirinya. Itu juri jarian, bukan manusia. Jadi tidak kembali kepada asalnya. Kalau kembali kepada asalnya itu di waktu-waktunya anak-anak dia belajar ajaran kemanusiaan. Nanti kembali di masa tuanya menjadi manusia atau menjadi raja manusia, mengajarkan terhadap anak-anaknya ajaran kemanusiaan. Begitu. Supaya anak-anaknya ada rasa rumasa, ada rasa perasaan, ada rasa kemanusiaan. Sayang terhadap dirinya, sayang terhadap anaknya, sayang terhadap orang tuanya. Ini pelajaran untuk kalian. Coba yakinkan oleh kalian. Ini jangan disepelekan lagi. Kata di situ ada wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang pengumpat dan pencela. Itu kan, menyepelekan aturan-aturan kemanusiaan. Kerbodoh belekuk teh jeung nyepelekan. Masya Allah. Akhirnya bukan mendapatkan ketenangan, kesenangan, malah kesulitan, kesusahan, kebingungan di akhirnya. Kenapa? Karena sudah menyepelekan aturan-aturan yang sudah tua, aturan yang ada di dalam Al-Quran. Alladzi jama'a malah wa'adadah, gitu kan gitu. Yaitu orang-orang yang mengumpul-ngumpul hartanya dan menghitung-hitungnya, menganggap bahwa itu teh punya sendiri, hasil sendiri, karena saya yang bekerjanya. Sampai berani-berani menyalahkan aturan Allah, menyepelekan aturan Allah. Masya Allah. Ya sabu anna malahu ahlada, yaitu orang-orang yang menganggap bahwa hartanya itu adalah menjadi pelindungnya, akan menikmatkan, akan menyenangkan. Dianggap Tuhan hartanya. Sini dipelajari ini, asal-asal mulanya Allah menciptakan manusia, tapi itu manusia jadi ganti namanya adalah balita. Setelah balita itu menjadi anak-anak, itu untuk menjadi manusia lagi kita ajarkan kemanusiaan asma-asma, supaya bisa berbicara, bisa mengetahui. Sudah kita mengetahui anak-anak dah, maka dewasa ajarkan praktiknya anak itu, supaya anak itu bisa bekerja untuk dalam rangka mengurus dirinya di masa yang akan datang. Setelah dewasa itu ada pemilih, akan meneruskan menjadi manusia atau menjadi apa, atau menjadi juri jarian. Perilakunya kayak binatang belata, enak-enakan molor, Masya Allah. Bukan berusaha di masa remaja untuk bisa bekerja, kan? Untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu karena kita perlu ilmunya dulu. Belajar ilmunya itu harus gimana kita, supaya kita bisa mendapatkan uang. Belajar mencari sendiri belum mau, dikasih sama bapakmu nggak mau. Mana bersyukurnya? Bersyukur kepada orang tuamu, bapakmu. Sementara kan Allah mengajarkan pada kita, dan dalam hadisnya ridallahi fi ridal walidain. Keriduan Allah itu ada dalam keriduan bapakmu. Kalau kalian bersyukur kepada bapakmu, turut kepada bapakmu, taat kepada bapakmu, kalian itu termasuk bersyukur kepada Allah.
Inilah cuk untuk segitu. Alhamdulillah.